Ibu Bunda Susilowati, Ustadz, saya kena luka bakar wajah dan jari-jari sampai tangan. Bagaimana cara wudhu tayamum saya, sedangkan tidak bisa pakai debu? Pakai tanah tak bisa, pakai debu pun tak bisa, karena pakai penutup. Ya pakai isyarat aja. Ibu pakai mazhab Maliki, ambil batu yang betul, bukan semen yang dibentuk, yang batu bulat. Ibu usap batu itu ke wajah sekali, gini kan, usap lagi ke tangan sampai siku saja. Ini batu bulat, batu kali, usap wajah, usap lagi, udah pakai mazhab Maliki karena darurat. Nggak bisa sampai nggak bisa. Darurat. Nanti udah sembuh, insya Allah udah bisa kena air baru berwudu. Jangan sampai nggak ibadah, karena dengan ibadah itu hati menjadi tenang. 1 kali tayamum untuk 1 sholat. Begitu juga kalau ibu berhadas besar, maaf cakap, habis hadas besar tetap tayamum sekali untuk menghabiskan hadas besar. Untuk sholatnya tayamum, cari batu kali sampai sehat. 1 tayamum untuk 1 sholat. Sholat qabliyah subuh, sholat subuh, zikir, sholat isyraq, tayamum lagi. Qabliyah subuh, tayamum. Sholat subuh, tayamum. Zikir, terbit matahari, sholat isyraq, tayamum. Sholat duha, tayamum. Qabliyah zuhur, tayamum. Baru sholat. Begitu, Bu. Dari Ibu Naila, Assalamualaikum Ustadz, bila kita punya uang sudah 1 tahun, sudah sampai nisab, bolehkah zakatnya dengan barang? Ibu Nela punya duit 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000 pada tanggal 1 Zulhijjah 1441. Ingat, kalau sudah sampai ambang batas ini, berarti sudah wajib. Kemudian pada tanggal 1 Zulhijjah 1442 bertambah di atas 42, anggaplah 50 juta. Uang ibu 50 juta. Berarti zakatnya berapa tuh? Kalau 10.250.000. 1.250.000. Zakatnya 2,5%. Maka ibu keluarkan dalam bentuk uang. Keluarkan uang, serahkan ke Basnas atau serahkan langsung. Tak boleh ibu belikan ke yang lain, karena ini kecuali zakat sawah, zakat padi, itu berikan beras. Tapi kalau ini kasih bentuk uang, kasih dia uang. Apalagi zaman sekarang, kalau kita belikan barang, rupanya barang kita kasih dia sembako, rupanya dia baru dapat santunan dari tabung wakaf umat. Akhirnya dijualnya lagi sembako untuk ke warung. Jadi Ibu Nela kasih dia uang.
Oke, pertanyaan kedua Ibu Sri Herlina. Ustadz, kami jualan alat pancing dan umpan cacing. Apakah uang hasil jual cacing itu halal dibawa untuk naik haji? Kalau ibu ikut pendapat bahwa cacing itu haram, diharamkan bagi kamu al-khaba'is. Al-khaba'is yang menjijikkan. Cacing itu kan menjijikkan. Haram menjual yang menjijikkan, maka hasilnya haram. Ini kelompok pertama. Karena haram, menjijikkan, maka hasilnya pun haram. Kelompok kedua yang mengatakan halal. Yang halal itu bukan bendanya, tapi jasanya. Menggali tanahnya, masukkannya ke plastik, nyimpannya, memasarkannya. Ibu kan, bapak kan jualnya pakai kios, itunya. Jadi bukan jual cacingnya, tapi jasanya. Tapi ini tidak berlaku pada mahrul baghi, hasil prostitusi. Nah, itu tak bisa. Hasil prostitusi itu nggak ada dua pendapat, itu haram. Hulwanil kahin, upah dukun. Samanil kalbi, hasil jual babi. Itu nggak bisa. Pak Ustadz, gimana hasil jual babi? Hasil jual babi halal karena jasanya. Itu nggak bisa, nggak bisa. Nggak ada tawar menawar kalau hasil jual babi. Wa mahril baghi, hasil prostitusi wanita WTS hasilnya, tak ada tawar menawar, haram. Ya, samanil kalbi, jual babi, hasil prostitusi. Hulwanil kahin, duit dari hasil perdukunan. Tapi kalau cacing tadi, nah itu. Tapi kalau saya pribadi, balik ke hadis al-halal, innal halala bayyinun, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, antara keduanya adalah yang samar-samar. Saya pribadi, maksudnya saya nggak akan mau itu. Tapi kalau ada yang jual cacing, jual jangkrik, jual kelabang untuk ikan arwana, jual ulat Jerman, jual jangkrik untuk ikan, itu ikan-ikan yang sekarang kan ikan-ikan buas itu. Jangkrik kan nggak dimakan, ulat Jerman juga kan tak dimakan. Lalu orang yang jual itu apa? Jasanya, jasa dia mau menyiapkan, mau masukkan, itu. Paham, bisa dipahami. Pak Mahsun, Ustadz, bagaimana hukumnya berteman dengan orang yang suka judi dan mabukan yang diharamkan Allah? La tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu dekat-dekat dengan orang yang zalim, nanti kamu kena jilatan api neraka. Kalau Pak Mahsun bisa. Mahsun artinya terpelihara. Nah, jadi Pak Mahsun ini dia terpelihara dari judi dan mabuk. Kalau Bapak bisa terpelihara, ngajak mereka taubat, lanjutkan. Tapi saya khawatir lama-lama Bapak pula main judi dan mabuk sama dia. Maka kalau tak bisa kita kasih tahu sekali, habis itu kita kuatkan hati. Kau jangan judi, jangan mabuk, nanti kalian mati sambar geledek. Nanti kalian mati. Ini tentang judi dan mabuk. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat munkar. La yushikanna ayyab'atsallah 'alaikum azaban. Aku khawatir nanti kamu dikirimkan Allah azab. Kalau kamu tak melakukan ini, aku khawatir kamu dikirim Allah azab. Jadi Pak Mahsun tetap laksanakan amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuan. Yang punya jabatan, Pak anggota dewan, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, buatkan perda. Pak Bupati buatkan perbub, Pak Gubernur buatkan pergub.
Pakai kekuasaan tuh untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jangan keras suara waktu kampanye aja. Dah selesai. Yang kelima Pak M. Farhan, bagaimana caranya menjelaskan secara logis kepada orang mengatakan Islam kejam karena membunuh orang murtad? Bagaimana cara menjelaskan secara logis pada orang yang menyatakan Islam kejam karena membunuh orang murtad? Orang yang tidak beragama itu nggak ada standarnya, jadi payah. Gimana kita mau bicara dengan orang nggak punya standar? Dibilang standarnya perasaan, dia sangat amat berperasaan. Cobalah lihat, kalau ada binatang disakiti, bukan main pembelaannya. Tapi orang Palestina dibunuh, dia cuek aja. Satu Floyd diinjak meninggal, suatu Amerika mengamuk. Orang Palestina tiap hari dibunuh, diam aja dia. Nah, jadi mereka ini nggak punya standar. Orang Islam nyembelih hewan kurban, ngamuk dia. Tapi mereka menyakiti banteng setiap hari, menusuk matador itu, cuek aja dia. Nah, jadi susit itu maksudnya susah dan sulit. Susah dan sulit kita berdialog dengan orang yang tidak punya standar. Kalau kita dalam Islam kan standar 1 meter itu 100 cm gitu. Jadi kalau ada orang bawa kayu, ya kita ukur. Berapa ini? 90. Kurang. Ini standar. Mereka nggak ada standar. Karena standarnya akal. Ya payah. Main bola aja ada pakai standar. Mereka nggak ada standar. Akal Amerika kan nggak sama dengan akal Eropa. Akal Eropa nggak sama dengan akal Afrika. Akal Afrika nggak sama dengan akal Asia. Makanya agama itu turun untuk membuat standar baku. Jadi kalau orang Amerika, Afrika, Asia berkelahi, standarnya apa? Ya Islam. Gitu Pak Farhan. Standarnya Islam. Dalam Islam, orang kalau non-muslim, ya nggak apa-apa. Non-muslim dia, ya nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah Islam, Muslim, murtad, itu pengkhianat. Maka hukumannya hukuman mati. Standar itu yang buat siapa? Allah. Saya nggak setuju dengan Allah, berarti kau hukum mati juga. Nah, ini jadi susah kita kalau ngomong nggak pakai standar. Nah, oleh sebab itu maka itulah gunanya Islam itu datang untuk menetapkan standar. Kalau pakai perasaan menurut menutup aurat itu ikut perasaan orang Jepang, pakai kimono. Perasaan menutup aurat itu orang Eskimo, musim dingin semua tutup semua. Perasaan menutup aurat itu bisa. Standarnya apa? Ya Islam. Allah yang menciptakan manusia, yang paling tahu tentang manusia itu Allah. Maka yang mengeluarkan standarnya Allah. Patuh dan taat kepada standar yang dibuat Allah, ya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah sallallahu rasulullah. Jadi begitu Pak M. Farhan. Demikian kajian kita malam ini. Jangan lupa besok kita kaji 3 sifat orang beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.